Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Engineering Study. Baik, di video kali ini kita masih membahas materi tentang mekanika fluida ya. Di sini pokok bahasan kita itu tentang sebuah aliran fluida yang berkembang penuh atau fully developed flow. Jadi di sini dicontohkan ada sebuah fluida dua dimensi mengalir dalam sebuah pipa. Jadi fluidanya itu ketika daerah baru masuk ke pipa itu alirannya dua dimensi. Artinya apa? Ada perubahan aliran arah R dan arah Z. Jadi profil aliran ini bisa berubah-ubah ya. Nah, ketika dihilir profil kecepatan itu sudah sama sehingga dia hanya berubah di arah R saja. Jadi profil kecepatannya itu berubah di arah R saja. Di arah Z nya sudah konstan dia, jadi sudah fully developed. Jadi profil kecepatannya itu sudah seragam, sudah tetap, tidak berubah-ubah, sehingga fluida itu bisa disebut sebuah aliran fluida itu aliran fully developed. Nah, ini digunakan untuk apa? Nanti ketika Anda misalnya mau mengambil sebuah data eksperimen, mau mengambil nilai kecepatan sebuah fluida di dalam pipa, nah kita harus menunggu ataupun melihat dulu bahwasanya fluida itu sudah fully developed, sudah berkembang penuh. Misalnya kalau kita lagi start pompanya ya, kita tidak langsung bisa mengambil berapa nilai kecepatan fluida itu, harus kita tunggu dulu sampai konstan, kecepatannya konstan ataupun steady ya. Jadi baru nanti bisa kita ambil nilai parameter kecepatannya ataupun parameter tekanannya. Jadi itu. Jadi fluida fully developed flow itu ketika profil kecepatannya fluida itu sudah sama dan tidak berubah. Nah, jadi gitu ya. Kemudian di sini ada sebuah aliran laminar transisi turbulen ya. Ada aliran laminar itu apa? Jadi kalau aliran laminar itu gerakan fluidanya sangat teratur, sangat halus, smooth ya. Ini lurus-lurus gitu aja, gerakan fluidanya lurus ya. Ini gambarnya lurus. Kemudian kalau yang transisi dia berganti-ganti, ada laminarnya, kemudian dia masuk ke daerah turbulennya, laminar masuk ke daerah turbulennya. Itu untuk aliran transisi. Kemudian kalau aliran turbulen apa? Aliran turbulen ya sudah berfluktuasi dia ya, gerakannya sangat tidak teratur, berfluktuasi fluidanya itu. Jadi garis alirannya bahkan putus-putus, dia tidak membentuk sebuah garis aliran kalau yang di turbulen. Nah, bagaimana kita bisa menentukan sebuah aliran itu laminar atau turbulen? Itu bisa kita ketahui dari Reynolds number-nya ya, bilangan tak berdimensi sebagai parameter kunci untuk menentukan sebuah tipe aliran fluida. Reynolds number itu apa? Perbandingan antara inertia force dan viscous force, gaya viskosnya ya, gaya inersia sama gaya viskosnya. Persamaannya ada rho VL mu, atau bisa juga menggunakan V kali dengan L dibagi dengan nu. Nah, di sini ketika fluida itu melewati ataupun melalui sebuah plat ya, plat datar, otomatis kita pakai L ya. Kalau di dalam sebuah pipa berarti di sini bisa kita pakai D ya, VD per nu. Nah, bisa VD per nu ya. Nah, jadi gitu. Jadi tergantung kondisinya. Kalau kondisinya aliran itu di atas plat, kita pakai L. Kemudian kalau di sebuah aliran dalam pipa ya kita pakainya D ya. Kemudian kenapa kok disebut sebuah bilangan tak berdimensi? Jadi Reynolds number ini tidak punya tidak punya satuan sehingga tidak berdimensi. V-nya itu meter per second
bacanya susah ya. RE itu sama dengan itu meter per second dikali meter pangkat 2 per second, sehingga habis ya. Jadi Reynolds number itu sebuah bilangan tidak berdimensi. Terus bagaimana kita menentukan sebuah aliran itu berdasarkan Reynolds number? Jadi sudah ada eksperimen ya. Kalau Reynolds numbernya 0 sampai 2300 tuh, nah itu masih tergolong aliran laminer. Kemudian 2300 sampai 4000 sampai 4000. Nah, itu masuk ke aliran transisi ya. Dia lagi bertransisi, Reynolds numbernya segitu. Kemudian kalau udah 4000 ke atas ya, 4000 ke atas itu sudah alirannya itu sudah bisa dikatakan itu alirannya turbulen. Nah, jadi gitu ya. Jadi tergantung kecepatannya. Jadi kalau kita ini kan parameternya bergantung dari inertial force. Inertial force tergantung dari apa namanya? V ya. V nilai kecepatannya. Berarti bisa dipastikan ketika fluida itu sangat cepat ya, bisa dipastikan fluida itu nanti akan terjadi turbulen ya. Turbulennya, aliran turbulennya kemungkinan besar bisa terjadi karena fluidanya berkecepatan tinggi. Nah, jadi gitu. Jadi intinya kita bisa menentukan sebuah aliran itu laminer, turbulen atau transisi itu dari Reynolds numbernya. Kita hapus dulu. Kemudian dimensi dan satuan saya rasa sudah mengerti ya, dimensi satuan. Kemudian di sini ada zat cair itu punya sifat-sifat, ada rapat massa atau kerapatan density. Ya, adalah ukuran konsentrasi massa zat cair dan dinyatakan dalam bentuk massa per satuan volume ya. Satuannya apa? Rapat massa itu. Ini lambangnya dibaca rho ya, simbolnya dibaca rho nih simbolnya, bukan P tapi rho. Kemudian satuannya apa? Kilogram meter pangkat 3 karena massa per satuan volume ya. Nah, di sini ada air ya, di sini ada air. Air itu kondisi 4 derajat, rho-nya 1000 kg meter pangkat 3. Itu kondisinya 4 derajat. Jadi kalau kondisi 100 derajat air itu berapa rho-nya? Nilai rho-nya otomatis berbeda ya. Jadi rho itu tergantung dari suhu, dari temperaturnya. Semakin panas temperaturnya, semakin tinggi temperaturnya, nilai rapat massanya itu akan semakin berkurang ya. Contohnya di sini misalnya suhunya mencapai hampir 100 derajat ya. 100 derajat ya, rho-nya itu di angka sekitar 959 misalnya, 959 kg per meter pangkat 3. Jadi beda dengan air yang standar. Misalnya air standar kita kan di 28 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius ya, biasanya 998 kg per meter pangkat 3. Nah, itu di air kondisi normal kita yang sering kita pakai. Nah, segitu. Nah, itu adalah rapat massa. Jadi intinya rapat massa itu dipengaruhi oleh temperatur. Bukan hanya air, udara juga itu. Semua zat cair, semua zat mau gas. Nah, itu nanti dipengaruhi oleh rapat massa. Nah, kemudian di sini ada berat jenis. Berat jenis itu berat benda persatuan volume pada temperatur dan tekanan tertentu. Di sini ada gamma sama dengan rho dikali dengan gravitasi. Jadi satuannya apa nih? Satuannya ada Newton per meter pangkat 3. Kemudian ada specific gravity. Specific gravity itu perbandingan antara kerapatan fluida itu dengan kerapatan fluida air. Jadi specific gravity itu bilangan tak berdimensi ya, tapi nggak ada satuannya. Itu specific gravity.
Nah, kemudian di sini ada hukum gas ideal ya. Kita membahas tentang hukum gas ideal. Gas itu adalah gas bersifatnya sangat kompresibel dibandingkan dengan cairan. Dengan perubahan kerapatan gas berhubungan langsung dengan perubahan tekanan dan suhu, sehingga nilai tekanan itu sama dengan persamaannya ada rho dikali dengan R dikali dengan T ya. Jadi untuk R itu apa? R itu adalah konstanta gas. Konstanta gas itu nilainya 8,3 Joule per mol derajat Kelvin atau 0,28 kilopascal meter pangkat 3 kg derajat Kelvin. Nah, di sini ada sebuah contoh ya. Ada sebuah contoh, kita suruh menentukan density rapat massa, kemudian spesifik gravity-nya tadi, kemudian massa udaranya. Massa udara di dalam sebuah ruangan dengan ukuran 4 meter kali 5 meter 6 meter dengan tekanannya itu 100 kilopascal, temperaturnya 25 derajat Celcius. Kita pakai R-nya 0,287 kilopascal meter pangkat 3 ya. Kita ukur density-nya. Density-nya berarti apa? Density-nya rho-nya ya. Rho-nya sama dengan P per RT. Jadi kita persamaannya bisa dirubah aja. Tekanannya berapa? Tekanannya 100 kilopascal. Kemudian R-nya 0,287 kPa. Kilopascal meter pangkat 3 per meter pangkat 3 kilogram derajat Kelvin ya. Dikali dengan apa? Dikali dengan T. Temperaturnya berarti kalau 25 untuk derajat Kelvinnya tambah 273 berarti berapa? 25 tambah 273 298 ya, 298. Derajat Kelvin ya sudah, nanti bisa kita hitung di sini berapa nilainya. Yang penting satuannya berarti ini habis derajat Kelvinnya habis ya. Ini kan derajat Kelvinnya habis, berarti satuannya apa? Meter pangkat 3 per kilogram itu ada di sini 1. Berarti kalau dikalikan berarti kilogram per meter pangkat 3 untuk rho-nya. Sudah dapat rho-nya, bisa mencari spesifik gravity-nya. Spesifik gravity-nya persamaan di atas tadi itu berarti rho per rho airnya. Nah, rho air berapa nanti nilai spesifik gravity-nya. Dan kemudian ada massa udara. Massa udaranya berapa ya? Massa udaranya kalau rho-nya sudah diketahui, ini berarti kita mau mencari apanya? Volumenya kan, volumenya berapa ya? Volumenya berarti di sini ada 4 kali 5 kali 6 120 meter pangkat 3. Berarti masanya berapa? Masanya itu sama dengan rho-nya kilogram per meter pangkat 3. Jadi coret nanti bisa dapat masanya berapa kilogram massa udaranya. Jadi gitu ya. Itu untuk persamaan. Nah, untuk contoh soal ini saya rasa bisa dikerjakan ya. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Untuk selanjutnya kita lanjut di part selanjutnya. See you.